Tugas besar 2 mata kuliah kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Ayatullah MPD. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Intan Zahirah, Muhammad Gifari, Ninda Umerta, Milka Devira, mahasiswa Universitas Mercu Buana, akan menyampaikan presentasi mengenai kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia. Kebebasan beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut sudah dinyatakan dalam undang-undang. Namun sayangnya, di Indonesia, pelanggaran terhadap kebebasan beragama masih saja sering terjadi. Tentunya, hal ini melanggar hak asasi manusia yang telah diatur dalam undang-undang. Mengingat hal tersebut, perlulah dilakukan adanya sosialisasi oleh pemerintah terkait, seperti Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri bersama Komnas HAM, kepada seluruh aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintah daerah agar mengetahui dan memahami dengan baik bahwa kebebasan beragama itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Aparatur penegak hukum dan pemerintah daerah wajib menjaga kebebasan beragama dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Kebijakan atau peraturan yang lahir harus berlandaskan hak asasi manusia serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Bagaimanakah hak asasi manusia diatur dalam undang-undang? Pembahasan mengenai hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana pada huruf B tertulis bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Lalu, pada huruf D tertulis bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Setelah menyimak bunyi peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, selanjutnya mari kita simak peraturan perundang-undangan terkait kebebasan beragama. Kebebasan beragama telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 22 ayat 1 yang tertulis, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Lalu, ayat 2 tertulis, negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Baik, setelah dijelaskan terkait perundang-undangan mengenai kebebasan agama tersebut, apakah benar seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwasanya di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran terhadap kebebasan beragama? Mari kita simak penjelasan terkait kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia yang juga akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang dalam konstitusinya menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hak tersebut adalah salah satu hak asasi manusia yang bersifat non-derogable rights, yaitu hak asasi yang tidak dapat ditunda atau dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek hukum utama, sebab negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Dalam hukum HAM,
Pemangku hak adalah individu, sedangkan pemangku kewajiban adalah negara. Negara memiliki 3 kewajiban generik terkait hak asasi manusia, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi. Individu di sisi lain diikat oleh kewajiban untuk tidak mengganggu hak asasi manusia individu lainnya. Ada 3 kewajiban negara. Apa sajakah itu? Yang pertama, kewajiban menghormati atau obligation to respect. Kewajiban menghormati mengharuskan negara menahan diri untuk tidak campur tangan dalam dinikmatinya hak. Yang kedua, kewajiban melindungi atau obligation to protect, yaitu kewajiban melindungi mengharuskan negara mencegah pelanggaran hak oleh pihak ketiga. Yang ketiga, kewajiban memenuhi atau obligation to fulfill, yaitu kewajiban memenuhi mengharuskan negara mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, finansial, hukum, dan tindakan-tindakan lain yang memadai guna pelaksanaan hak sepenuhnya. Ini adalah daftar kasus pelanggaran kebebasan beragama di era Jokowi JK. Yang pertama, penyerangan Gereja Santa Lidwina, Yogyakarta. Yang kedua, pembunuhan ke Fatar, Kalimantan. Yang ketiga, penyerangan, perusakan, dan pengusiran penganut Ahmadiyah, Lombok Timur. Yang terakhir, perusakan 2 wihara dan 5 kelenteng, Medan. Kasus-kasus tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Sebagaimana isinya sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Penyebab terbesar terjadinya pelanggaran hak atas KBB adalah karena masih lemahnya sistem hukum dan penegak hukum di Indonesia, serta intoleransi beragama yang menunjukkan tren meningkat sejak masa reformasi. Untuk mengatasinya, peran dan komitmen pemerintah dalam jaminan perlindungan hak atas KBB warganya sangatlah penting. Negara harus menjamin setiap warganya dapat beragama secara bebas dan menjalankan keyakinannya. Selain itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus saling bergandengan tangan menjaga toleransi antar sesama. Sekian presentasi kami sangat berharap agar ke depannya kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama tidak lagi terjadi di Indonesia dan pemerintah dapat mengambil tindakan yang terbaik dalam menangani kasus pelanggaran yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.